Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah anugerahkan nikmat kepada kita, semakin kuat rasa syukur kita atas setiap anugerah yang Allah amanahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Insyaallah mudah-mudahan itu semua mengantarkan kita sebagai hambanya bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti, kehidupan yang kekal abadi yang merupakan tujuan sebenarnya dari perjalanan kehidupan kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal 29 Muharram 1447 Hijriyah. Bulan Muharram ini ada 5 Jumat hadirin. Jumat yang pertama pada tanggal 1 Muharram dan Jumat terakhir pada tanggal 29 Muharram ini, hari terakhir di bulan Muharram, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Tentunya sangat menarik hadirin, manakala ini menjadi renungan buat kita agar kita senantiasa bermuhasabah diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Memang kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, tapi hari demi hari kita bisa tumbuh berkembang menjadi orang yang lebih baik. Tahun 1447 Hijriah ini harus lebih baik, lebih khusus terkait dengan iman dan takwa kita yang semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 1446 Hijriah yang sudah kita tinggalkan. Berarti hadirin, ketika nanti matahari tenggelam, kita masuk pada tanggal 1 Safar
1447 Hijriah, bulan yang kedua dalam kalender Hijriah. Ada hal yang perlu untuk menjadi renungan buat kita juga ketika kita berada pada bulan Safar ini, hadirin. Ada yang berpikir negatif. Mindset negatif ini memang juga menjadi warisan ya dari masyarakat Arab jahiliyah terdahulu. Kesan ketika memasuki bulan Safar itu, Safar di mindsetkan dengan bulan penuh dengan kesialan atau bulan yang sial. Padahal kita ketahui bahwa dalam Islam tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun yang sial. Bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Baginda Rasulullah tidak hanya menjawab secara lisan terkait dengan bahwa tidak ada hari-hari atau bulan sial itu dalam kalender Hijriyah atau dalam bulan-bulan Qamariyah itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Kita bisa baca sejarah. Baginda Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah pada bulan Safar. Rasulullah menikahkan anaknya Sayyidah Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pada bulan Safar. Dan hadirin, baginda Rasulullah start hijrah dari Makkah ke Madinah atau Yastrib sebelumnya kita kenal, itu startnya dimulai dari bulan Safar. Ini jawaban Nabi bahwa tidak ada bulan sial di dalam ajaran agama Islam itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita maknakan secara istilah, kita bisa baca apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam Tafsirul Qur'anil Azim. Ia mengatakan, menjelaskan bahwa bulan Safar itu dinamai dengan Safar adalah tumiya bidzalik li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Karena memang masyarakat Arab terdahulu itu kalau sudah bulan Safar mereka mengosongkan rumahnya. Kenapa kosong rumahnya? Mereka berpergian. Apakah itu lil qital untuk perang atau lil asfar untuk melakukan perjalanan? Inspirasi apa yang bisa kita ambil hadirin dari makna Safar dengan makna kekosongan ini atau kosong ini? Inspirasinya adalah jangan sampai kita menjadikan bulan Safar ini ya, yang akan kita masuki ini hadirin kosong dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Karena terganggu dengan berbagai macam mindset negatif tadi terkait dengan bulan Safar yang ada yang mengatakan itu bulan sial, hadirin. Maka ini menjadi inspirasi buat kita untuk terus komitmen istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Hal jazaul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Quran surah Ar-Rahman ayat 60 sampai 61. Ini garansi dari Allah bahwa lakukanlah kebaikan, Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan dalam kehidupan ini? Ini penegasan hadirin bahwa kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini, jangan sampai kemudian kita abai, kita lalai, kita kosong dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan harus terus kita lakukan, dawamkan, kita alirkan sesuai dengan kemampuan kita, karena pasti Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita hadirin. Apa bentuk praktis yang bisa kita lakukan? Ketika baginda Rasulullah sampai di Madinah, yang start hijrah tadi bulan Safar, beliau sampai memang di Madinah itu atau di Yastrib 12 Rabiul Awal. Apa yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya? Baik sahabatnya yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah atau Al-Muhajirin, atau penduduk asli Yastrib atau Madinah, kaum Ansor. Baginda Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua hadirin, mengisi
kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkanlah kedamaian. Jadilah kita aktor dan garda terdepan dalam menciptakan kedamaian, menguatkan silaturahim, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah wataniyah, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Absus salam, tebarkan kedamaian, ciptakan kedamaian dalam kehidupan ini, hadirin. Kebaikan yang harus senantiasa kita dawamkan. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Maknanya adalah tebar kepedulian, bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat siapa dia. Ada sebuah kisah menarik, hadirin, bisa kita baca dalam Risalah Al-Qusairiyah. Ini kitab induk tasawuf karya Imam Abul Qasim Al-Qusairi An-Naisaburi. Ada dialog antara Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dengan seorang majusi penyembah api. Datang seorang majusi kepada Nabi Ibrahim yang meminta makan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, aku akan beri kamu makan, tapi ada syaratnya. Syaratnya kau masuk Islam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kemudian orang majusi itu pergi meninggalkan Nabi Ibrahim dengan wajah kecewa. Tidak lama kemudian, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berikan wahyu, datangkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? 50 tahun aku memberikan makan kepada orang itu tanpa aku lihat kekufurannya, dan aku masih melihat kekufurannya. Tidakkah engkau ya Ibrahim, ketika dia memintamu sesuap makanan untuk makan, kenapa tidak engkau berikan? Bahkan engkau memberikan syarat kepadanya, harus ia berpindah agama terlebih dahulu. Ini sindiran atau juga teguran Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa konsep at'imut ta'am itu universal, hadirin. Menebar kebaikan dalam sisi kemanusiaan, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang statusnya atau kondisi sosialnya bagaimana. Yang jelas prinsip-prinsip kebaikan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup ini harus terus kita perjuangkan, tidak hanya kepada umat Islam tapi juga yang lainnya. Artinya ini sangat universal, kebaikan apapun yang kita kerjakan, walau itu hadirin bukan kepada orang yang seakidah dengan kita, prinsipnya membangun kemanusiaan dalam hidup ini, persaudaraan kemanusiaan kita, Allah pasti akan berikan balasan kebaikan pula buat kita, hadirin. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan sholat malam. Artinya apa? Senantiasa kita hadirkan hati, senantiasa kita hadapkan diri kita kepada Allah, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Saat orang lain tertidur, kita terbangun meminta ampunan atas segala kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat luar biasa. Dan di ujung hadis ini luar biasa garansi yang diberikan oleh Nabi, tadkhulul jannah bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Renungan memasuki bulan Safar tahun 1447 Hijriah, kita manakan jangan sampai kosong nilai-nilai kebaikan kita di bulan Safar ini. Tentunya Muharram yang akan kita tinggalkan akan terus merefleksi kita, membuat kita bermuhasabah diri untuk jadi yang lebih baik, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan seterusnya. Insyaallah hadirin,
Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqomahan untuk teguh di jalannya, Allah istiqomahkan kita dalam hidayahnya, dan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa melakukan kebaikan dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia ini, dan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini menjadi wasilah untuk meraih kebahagiaan yang kekal abadi kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.